dalam hal-hal seperti ini, saya mau menyatakan pilkada itu tidak hanya urusan rasional, tidak hanya urusan rasionalitas, Bang Khalid ya. Jadi misalnya dalam konteks Jackmania yang kita sebut, bagi saya angkanya sekitar 3 juta ya. Itu sepak bola tidak hanya urusan rasional, urusan perasaan, post-truthnya itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau hari ini pilkadanya dilakukan, ada orang lain yang bisa memetik keuntungan dari itu gitu ya. Sebelum nantinya dibuka kesempatan kan untuk kampanye, bertemu. 3 juta bukan angka yang kecil. Untuk bertemu, menjelaskan seperti apa ya, dari kalau tadi Bang Khalid juga menjelaskan tentang track record, kan nanti track record itu dibuka juga, pernah mengatakan apa, tentang apa, dan itu perlu diklarifikasi. Misalnya itu kan dulu menjadi sebaik-baiknya pimpinan Jawa Barat yang kebetulan ada bobotohnya gitu. Tapi pada sisi lain, di hari-hari ini kita belum dapat apa-apa sebetulnya. Kalau dari timnya Aris ini ya, yang kita sering dapatkan cuma kebetulan berpapasan lagi Car Free Day misalnya dengan Anies Baswedan. Sudah 2 kali loh kebetulannya gitu ya. Jadi, tapi kan belum, kalau cuma datang ke para gubernur sebelumnya, ya terima kasih, menyambung silaturahmi komunikasi politik. Tapi kan kita belum dengar nih, ya, bagaimana mengobati semua perasaan luka tadi di luar persoalan-persoalan yang rasional. Gitu Arif dan Ratih. Oke, artinya sepertinya masih menyisakan apa, semacam kayak luka begitu ya? Luka batin begitu ya? Bang Ege? Ya, jadi sekali lagi, pilkada bukan hanya persoalan rasionalitas. Tetap ada perasaan-perasaan. Nah, pilkada Jakarta ini kan menarik sekali. Ada kotak kosong, nggak jadi. Ada calon yang suara KTP-nya berlebih, nggak jadi gitu ya. Oh, jadi, tapi kemudian jadinya bertiga gitu, detik-detik terakhir. Nah, sekali lagi, ini tentu menarik untuk mengutak-atik perasaan warga Jakarta pada hari ini. Kan kita masih punya waktu sampai 27 November. Itu nanti yang perlu dijelaskan oleh ketiga pasangan. Memang keluarga Sabeni agak unggul sedikit, tapi kan harus dijelaskan juga apa arti itu bagi warga Jakarta. Gitu, Arif dan Ratih. Oke, baik. Mas Usama, ini terakhir buat Anda nih Mas Usama. Kalau misalnya pertanyaan atau di detik, di menit 8.17 ini, Anies Baswedan itu sebetulnya cenderung lebih ke paslon yang mana sih begitu? Bertemu di CFD beberapa kali. 2 kali. Iya kan? Terus juga kalau dilihat dari visi misi yang cukup banyak, katanya sampai sekitar 70 ya, itu Ridwan Kamil begitu. Dharma Pengrekun tidak ada ikatan hutang kepada siapapun, independen. Ini kayaknya sepertinya bisa masuk juga nih. Singkat, Bang Usama. Yang pertama, ketemu di CFD itu betul-betul tidak sengaja, Mas. Tanpa kesengajaan. Jadi memang Pak Anies juga memang sering ke CFD dan kebetulan ada di sana. Jadi sama sekali tidak sengaja. Yang kedua, memang sampai hari ini masih belum melihat ada kesesuaian antara 3 paslon ini. Tapi memang kita perlu komunikasi lagi ke depan. Jadi belum bisa dibicara soal siapa yang lebih sesuai dengan kriterianya Mas Anies. Jadi memang karena yang ada saat ini pilihannya, andai kan kalau PDI kemarin pilih Pak Ahok mungkin berbeda urusannya gitu. Orang yang sudah berpengalaman, sudah mengeksekusi gitu ya, mungkin akan berbeda kondisinya. Tapi ternyata kan tidak ya. Dan ini jadi memang pertanyaan besar. Jadi kita lihat memang sampai hari ini belum ada, Mas. Kita masih perlu pendalaman lagi ke depan. Oke, ini karena ada Profesor Siti Paliaswari, saya jadi throwback sedikit nih ke belakang. Kenapa tuh? Pandemi COVID-19, itu urusan Jawa Barat sama DKI Jakarta itu akur banget dulu ketika pandemi, menangani pandemi antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa itu, komunikasinya luar biasa sekali. Iya. Terus apa betul, pertanyaannya? memang tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan waktu komunikasi dengan Pemprov dari Jawa Barat pada saat itu, apalagi juga Mas Anies dengan Pak RK juga pada saat sama-sama menjabat sering berkomunikasi intens. Memang Jakarta bisa dibilang menjadi provinsi yang terbaik dalam pengelolaan dan manage dengan pada saat COVID-19 kemarin. Dan kita lihat juga bahwa ada pandangan yang Mas Anies bawa dan dibawa ke pemerintah pusat, walaupun ada sedikit penolakan pada saat itu dari pemerintah pusat, tapi akhirnya terbukti mana yang memang sesuai dengan sikap yang harus diambil dengan juga kebutuhan dari krisis pada saat itu.
Jangan panjang-panjang ngomong COVID, Mas. Nanti panjang Oke, lagi sama saya mau ke Mas Haris. Mas Haris tadi Iya. Bang Egy mengatakan bahwa masih Ya, ada Bu Siti. sisa-sisa perasaan yang mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemilih Jakarta ini. Ya, betul. Kami dalam posisi tidak ingin mengklaim atau memaksakan misalnya pendukung Mas Anies untuk memilih siapa. Apapun pilihannya kami hargai. Ketika pendukung Mas Anies atau teman-teman yang sebelumnya memilih Mas Anies melihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih sesuai dengan visi misi Mas Anies ke depannya dalam pembangunan Jakarta, kami tentu menampung itu. Tetapi ketika pendukung Mas Anies itu juga ingin memilih calon lain yang dirasa lebih pas, kami menghargai itu. Bahkan ketika ingin mencoblos semuanya pun kami menghargai, apapun itu pilihan masyarakat. Tetapi kami meyakini bahwa kami berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat Jakarta tanpa mengkotak-kotakan atau tanpa memihak satupun tokoh tertentu gitu. Mendukung Pak Ahok tentu saja kami juga menghargai dan kami mendengarkan aspirasi mereka. Untuk Mas Anies, ada 2 orang mantan tim pemenangan Mas Anies di Pilpres 2019 yang kini menjadi tim Mas Pram dan Bang Dul. Apakah itu maksudnya, apakah itu simbolnya apa? Jelas nanti mungkin pemikiran-pemikiran di pemenangan Mas Anies di 2024 lalu mungkin bisa dielaborasi dalam visi misi kami ke depannya. Jadi kami jelas menghargai apapun itu pilihan pendukung Mas Anies. Kami tidak ingin mengklaim, kami tidak ingin merasa bahwa pendukung Mas Anies pasti ke kami, tidak juga. Kami menghargai apapun itu. Ketika itu lebih merasa punya kesamaan dengan kami, ya kami dengan terbuka dan berkomitmen untuk itu. Optimis juga, Bu? Bisa meraih juga suara dukungan. Kalau kami sih sangat mengharapkan. Kalau secara akal sehat. Pasti mestinya bersama-sama kami di paslon meskipun independen. Bu, kalau urusan COVID pasti berdebat antara Anies dan Ibu, Bu, pasti Bu. Independen ya. Nah, tetapi masa sih di Pak Pramono kan PDIP sudah menyakiti, mempermalukan, bukan menyakiti. Memberikan Malu. harapan. Sudah siap-siap pakai baju merah Pak Anies. itu bisa dikonfirmasi ke Pak Anies. Iya. Subjektif Saya tahu persis kok artinya Pak Anies. Punya ikatan batin nampaknya. Oke, baik. Kemudian kalau ke Pak RK itu, waduh, itu PKS itu kalau dari mereka itu mengatakan PKS itu berkhianat pada Pak Anies. Nah, jadi mendingan orang-orang PKS yang malah keluar. Pemilihan Mas Anies mengharapkan mari bergabung dengan independen. Kalau golput, aduh, yang pasti yang menang yang itu tuh, yang paling besar. Ini bahaya nih. Baik, ini sebelum kemana-mana kita sudahi saja begitu ya perbincangan pagi hari ini ya. Waktunya juga sudah habis. Kalau golput yang menang pasti yang menyakiti Pak Anies. Yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Kalau golput yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Profesor Siti Fadila Subati, terima kasih. Fadila, Mas Haris, terima kasih. Mas Walid, terima kasih. Mas Usama, terima kasih. Bang Egy, terima kasih. Sehat selalu, assalamualaikum.